got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Orang-orang mungkin menganggap Siska adalah orang yang sombong, padahal kenyataannya ia ingin sekali berteman, tetapi kegelisahan yang ada di hatinya selalu berteriak. Siska selalu merasa tidak pantas untuk orang lain. Mungkin perasaan tersebut terjadi karena Siska merasa trauma akan pertemanannya di masa lalu. Sampai tibalah waktu masa pengenalan lingkungan sekolah dilakukan. Di hari pertama MPLS, Siska sangat merasa tidak nyaman karena Siska sangat membenci keramaian. Siska adalah tipe orang yang sangat sulit untuk bersosialisasi. Setiap Siska mencoba untuk bersosialisasi, dia selalu merasa canggung. Malam hari pun tiba. Kini waktunya Siska untuk memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Dia selalu overthinking di setiap malam. Dia selalu menangisi dirinya. Dia merasa kehilangan dirinya sendiri. Orang-orang mana tahu rasanya berperang dengan isi kepala sendiri. Setiap malam, Siska selalu ditemani oleh rasa gelisah untuk memulai hari esok. Ia sangat takut akan pagi. Dia selalu merasa takut tanpa alasan. Di setiap ia menatap kaca, dia selalu menangis. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Kenapa aku terus-terusan mikirin gimana orang lain nyaman sama aku, padahal aku sendiri tidak pernah merasa nyaman. Siska selalu merasa tidak beruntung akan hal apapun. Dia selalu memandang rendah dirinya di setiap malam. Di saat ia merasa kecapean menangis, ia pun tertidur lelap. Bunyi alarm Siska yang menunjukkan pukul 3 pagi. Disitulah Siska mulai terbangun dari tidurnya untuk mengambil air wudhu dan melakukan sholat tahajud. Di setiap Siska merasa gelisah untuk memulai hari, ia selalu mencurahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Siska percaya di saat semua orang meninggalkannya, Allah akan terus bersamanya. Setelah sholat tahajud, ia pun merasa tenang. Pagi yang cerah pun datang, tapi muka Siska selalu terlihat kusut. Bundanya pun bertanya kepadanya, "Kamu kenapa sis? Itu mata kamu kenapa kok sembab banget?" Saat itu mereka berbincang-bincang. Akhirnya pun Siska berangkat menuju ke sekolah. Seperti biasa, sesampainya di sekolah, ia selalu menyendiri dengan bermain HP. Di saat semua orang sibuk mencari teman, Siska hanya berduduk diam. Sampai tibalah waktu ada seseorang yang menghampiri Siska. "Hai," sapa orang tersebut sambil menyodorkan tangannya untuk mengajak Siska berjabat tangan. Nama gadis itu ialah Reni. Reni adalah tipe orang yang sangat ceria. Ia mudah sekali bergaul dengan orang lain. Reni terus mengajak Siska untuk berbicara. Akhirnya mereka berdua duduk sebangku. Reni tidak segan untuk memulai bicara lebih dahulu, dan Siska adalah tipe orang yang pandai bicara mencari topik pembicaraan, maka obrolan mereka pun berkesinambungan dan searah. Siapa sangka dari obrolan-obrolan mereka, ternyata mereka adalah orang yang sefrekuensi, jadi mereka cepat akrab. Bel sekolah pun berbunyi, itu tandanya sekolah telah usai. Di siang hari setelah pulang sekolah, langit terlihat mendung dan rintik-rintik hujan mulai berjatuhan turun membasahi wajah Siska. Di saat itulah dia mulai memikirkan hal-hal yang aneh. Setiap dia pulang sekolah, dia selalu memikirkan. Dia selalu berpikir,
Wah, pasti tadi tingkah lakuku berlebihan. Pasti aku tadi terlalu over deh sama orang-orang. Kira-kira Reni tadi ilfil nggak ya sama aku? Kira-kira dia masih mau berteman dengan aku nggak ya? Seperti biasa, sesudahnya sampai di rumah dan malam hari pun tiba. Dia selalu menangis di malam hari. Pagi hari pun datang. Ini adalah hari terakhir MPLS dilakukan. Sesampainya Siska di sekolah, Reni pun datang untuk menyapa Siska. Reni ingin mengenalkan temannya kepada Siska. Reni dan Siska pun berjalan menuju kelas temannya Reni. Akan tetapi mereka pun bertemu di lorong sekolah. Reni pun menyapa gadis dengan senang hati. Reni mengenalkan Siska kepada gadis. Setelah Siska dan gadis berkenalan, akhirnya mereka bertiga pun berjalan menuju ke kantin. Saat perjalanan ke kantin, Siska mulai merasa akrab dengan mereka, sehingga Siska terus membuat topik pembicaraan yang lucu sehingga mereka tertawa dengan keras. Setelah akrab dengan gadis dan Reni, Siska berubah menjadi orang yang sangat ceria. Siapa sangka kalau Siska selalu melakukan hal-hal yang konyol, tapi Reni dan gadis sangat menyukai hal-hal konyol yang dilakukan Siska karena mereka sangat merasa terhibur. Kini mereka bertiga pun bersahabat dengan baik.